sahabat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Mima Nizma, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan materi mata kuliah perdagangan luar negeri dengan pembahasan mengenai faktor penghambat perdagangan luar negeri, faktor internal dan faktor eksternal. Sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya Gasim Fadilah dengan NPM 2018 14500 620. Rekan saya Nana Zibah NPM 2018 14500 639. Monita Permata Putri NPM 2018 14500 645, dan Kristiani Isabella dengan NPM 2018 14500 580. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi pertama yang akan dibahas oleh rekan saya Ana Nazibah. Check it out. Ya, terima kasih Gasim Fadila. Perkenalkan, nama saya Ana Nazibah. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal hambatan perdagangan luar negeri. Ada beberapa poin hambatan perdagangan luar negeri dari segi faktor internal, yaitu yang pertama, tingkat kesejahteraan negara, kedua, kebijakan anti-dumping, ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keempat, kualitas komoditi rendah atau sumber daya alam sedikit, kelima, sistem distribusi lemah, keenam, organisasi-organisasi regional. Yang pertama yaitu tingkat kesejahteraan negara, di mana pengangguran dan kemiskinan yang tinggi pada suatu negara akan berdampak negatif pada kegiatan perdagangan luar negeri, karena masyarakat akan menurunkan keinginannya untuk membeli suatu barang atau jasa dikarenakan sedikitnya uang yang dimiliki. Yang kedua yaitu kebijakan anti-dumping. Penerapan politik anti-dumping adalah suatu usaha pemerintah untuk melindungi pelaku usaha lokal sehingga dapat menekan masuknya barang dari luar atau yang biasa kita sebut dengan impor. Yang ketiga yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pada hasil produksi itu sendiri. Karena semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki suatu individu, maka akan semakin baik pula hasil produksi yang dihasilkan. Pendidikan itu sendiri bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik dalam memasuki dunia kerja atau karir, sehingga dapat berinteraksi dan hidup dengan baik di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Moni. Perkenalkan, nama saya Monita Permata Putri, NPM 2018 14500 645. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor internal hambatan perdagangan luar negeri yang telah disampaikan oleh saudari Ana. Yang keempat yaitu kualitas komoditi rendah atau sumber daya alam yang sedikit. Sumber daya alam yang sedikit dapat menghambat perdagangan luar negeri. Hal ini disebabkan dengan sumber daya alam yang tidak memadai, suatu negara akan kesulitan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan dari negara lainnya. Kualitas komoditi yang bernilai rendah juga berdampak dalam menghambat perdagangan luar negeri. Hal ini dikarenakan komoditi yang bernilai rendah sulit untuk bersaing dengan produk serupa yang ada di pasar internasional. Kemudian yang kelima adalah sistem distribusi lemah. Sistem distribusi yang tidak efisien atau lemah dapat menghambat proses produksi. Akibatnya, kebutuhan produk tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Kemudian yang keenam yaitu organisasi-organisasi regional. Organisasi ekonomi regional memiliki aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan mengenai kegiatan ekspor dan impor khusus untuk anggota negaranya, sehingga negara-negara yang tidak tergabung dalam organisasi tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Kemudian, faktor eksternal hambatan perdagangan luar negeri.
Faktor eksternal hambatan perdagangan luar negeri ada 6, yaitu yang pertama adalah perbedaan nilai mata uang, yang kedua kebijakan perdagangan internasional, yang ketiga keamanan suatu negara, yang keempat kurs mata uang yang tidak stabil, dan yang kelima adalah perang. Untuk faktor eksternal hambatan perdagangan luar negeri akan dilanjutkan oleh Saudari Christian Isabella. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Moni, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan memberikan poin-poin faktor eksternal hambatan perdagangan luar negeri. Poin yang pertama adalah perbedaan nilai mata uang. Perbedaan nilai mata uang suatu negara menjadi penghambat dalam melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Hal ini disebabkan perbedaan nilai mata uang tersebut akan merugikan pihak negara yang memiliki nilai mata uang yang lebih kecil. Oleh karena itu, perlu diadakan penetapan nilai mata uang sebagai standar internasional agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perekonomian dalam kegiatan perdagangan luar negeri dapat menjadi penghambat loh. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan seperti halnya pembatasan jumlah impor, biaya ekspor impor yang terbilang cukup mahal, dan proses birokrasi yang cukup lama dapat membuat para pelaku usaha menjadi malas untuk ikut serta dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Poin ketiga, keamanan suatu negara. Keamanan suatu negara dirasa tidak aman atau kurang aman oleh negara lain. Negara tersebut akan mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Hal ini disebabkan negara lain akan merasa takut dan tidak aman untuk melakukan transaksi dengan negara tersebut. Poin keempat, kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki kurs atau nilai mata uang yang berbeda-beda. Kurs mata uang yang tidak stabil akan mengakibatkan importer dan eksporter mengalami hambatan dalam melakukan transaksi penentuan harga, sehingga akan berdampak pada permintaan dan penawaran. Dan yang poin terakhir adalah perang. Perang dapat menyebabkan hubungan perdagangan luar negeri antar negara menjadi terputus. Hal disebabkan oleh negara tersebut akan mengalami kesulitan ekonomi, dan negara lain pun takut untuk melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Berikut saya sudah jabarkan tentang poin faktor eksternal hambatan perdagangan luar negeri. Saya kembalikan untuk Agasim untuk kesimpulan dan akhiran. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke rekan-rekan semua, demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dalam materi ini, bahwa hambatan perdagangan nasional adalah kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan perdagangan seperti kebijakan anti dumping, penetapan tarif atau bea cukai, pembatasan kuota, peraturan administrasi dan birokrasi yang lama, serta sistem distribusi yang lemah dan kurang memadainya sumber daya alam dan manusia. Hal tersebut tentunya akan mengurangi efisiensi ekonomi dan pendapatan negara serta tidak terpenuhinya kebutuhan dan permintaan produk. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya dalam penyampaian kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.